You be saying no, 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 then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Pada tanggal 23 Agustus 1949, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia terjadi di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar KMB digelar sebagai upaya penyelesaian konflik panjang antara Indonesia dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang terlibat dalam pertemuan ini terdapat 3 delegasi utama. Pertama, delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Kedua, delegasi Belanda di bawah pimpinan Van Marsseven. Ketiga, delegasi Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BVO atau Wakil Negara-Negara Federal Buatan Belanda yang dipimpin Sultan Hamid II. Sebagai penegah hadir pula UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Ini begitu penting karena hasilnya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia secara de jure oleh Belanda yang akan diserahkan paling lambat pada 20 Desember 1949. Meski Belanda masih mempertahankan Irian Barat, ini adalah langkah besar bagi kedaulatan Indonesia. Hasil akhirnya, Indonesia sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat atau kita sebut sebagai RIS. Sementara, Belanda mengakhiri perjanjian secara resmi. Selain itu, Indonesia setuju dengan mengambil alih sebagian utang Belanda yang digunakan untuk membiayai pembangunan di masa Hindia Belanda. Latar belakang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda menolak pengakuan kedaulatan RI dan berusaha melanjutkan kolonialisme. Hal ini menyebabkan terjadinya perang dan konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengutuk dipulihkannya pemerintah Republik Indonesia dan diserukan kelanjutan perundingan untuk menentukan penyelesaian damai. KMB kemudian diselenggarakan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Mereka bertemu, mereka ingin menyelesaikan pertikaian dan mencari jalan damai melalui pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda terus menunda pengakuan kemerdekaan dan konflik bersenjata masih sering terjadi. Pertemuan ini tidak mudah, suasana perundingan berlangsung tegang karena masing-masing pihak memiliki kepentingan berbeda. Namun setelah berminggu-minggu negosiasi akhirnya tercapai kesepakatan. Dampak konferensi Meja Bundar. Setelah konferensi Meja Bundar selesai, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Hal ini mengakhiri konflik bersenjata dan membuat Indonesia diakui secara internasional. Namun, Indonesia harus membentuk Republik Indonesia Serikat RIS yang memicu pemecahan karena banyak yang menolak sistem federal. Selain itu, Belanda belum menyerahkan Irian Barat sehingga masalah itu berlanjut hingga 1963. Indonesia juga harus membayar sebagian utang Belanda yang menjadi beban ekonomi. Meski begitu, KMB tetap menjadi langkah besar menuju kemerdekaan Indonesia yang sepenuhnya.